Hey. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Salam sehat. Kita bersyukur untuk perjumpaan kita pada malam hari ini dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantai Pao. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Christian Tanduk Langi dengan tema Dari Debu Kembali Menjadi Debu. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung dalam live chat kita pada malam hari ini. Kami menyapa Ibu Takari Palinggi, selamat malam. Bunda Dina Parakpak, selamat malam Bun. Ibu Kristina Maroko, Bapak Sardi dari Merauke, Mula Tiranda, Bunda Mary Palamba, Nixon Mangelep, Lini Pairunan, Ibu Yohana Sosang, Bapak Pendeta David Tiranda, ada Julia Verelta, ada Angela, ada Tina Tiranda, Rian Baan, Erlin Amba, dan Nelly Pakan. Kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu buah lagu dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, akan dibawakan oleh Nola dan Indah. Selamat menikmati. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku semua. Kita bertemu di Solideo Rantepao untuk menikmati kasih Tuhan pada malam hari ini. Dan dibingkai dengan sebuah hari raya gerejawi yaitu Rabu Abu. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa di sorga, kami ini adalah dari debu dan akan kembali ke debu. Tetapi kami percaya pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kami ada pada saat ini dan bahkan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia untuk menghayati betapa fananya kami di hadapan Tuhan, tetapi sekaligus juga untuk menghayati betapa besar kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang dengan langkah-langkah yang pasti di dalam masa-masa prapaskah ini kami akan menghayati bagaimana kasih itu diwujudkan ketika Yesus hadir dalam kehidupan kami, hadir berkarya dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami semua. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sobat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca pada saat ini dari kitab Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 9 sampai 14. Mazmur pasal 103 ayat 6 sampai 14. Saya bacakan firman Tuhan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Ini adalah ungkapan yang menjadi pokok renungan dan menjadi penekanan yang penting di dalam peristiwa Rabu Abu. Rabu Abu sendiri kita rayakan bersama yang menyatukan gereja-gereja seluruh dunia, pengikut Yesus di seluruh dunia. Ketika kita akan masuk di dalam masa-masa penghayatan minggu-minggu Prapaskah. Minggu yang akan datang kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah dan edisi Lentera Malam pada malam hari ini kita renungkan dalam bingkai Rabu Abu. Pertanyaan yang penting ketika firman Tuhan dari ayat 14 dikatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, pernyataan dalam Rabu Abu, engkau adalah dari debu dan akan kembali kepada debu. Tapi pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah, apakah dengan demikian tubuh ini bahkan hidup ini tak terlalu penting untuk kita jaga, untuk kita jalankan sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Karena toh kita ini adalah debu dan akan kembali kepada debu. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan ini, sudahlah, marilah kita kembali ke debu saja. Sehingga pada akhirnya dalam batas-batas yang sangat berat, yang rasanya sudah tidak dapat ditanggung lagi, beberapa saudara-saudara kita kemudian mengambil jalan pintas sedemikian yang kemudian menghentikan kehidupannya sendiri, mengakhiri kehidupannya sendiri.
Apakah mungkin karena mengatakan toh kita ini adalah debu dan akan kembali juga kepada debu? Sudahlah. Daripada harus terus dengan masalah-masalah yang berat, dengan pergumulan-pergumulan yang tiada henti, silih berganti. Sudahlah, lebih baik saya kembali menjadi debu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat dulu bagaimana debu itu kemudian menjadi kita. Baik saya, saudara-saudara yang ada di gereja pada saat ini, dan juga saudara-saudara yang mengikuti Lentera Malam pada saat ini. Apakah debu ini yang memang pada akhirnya akan kembali menjadi debu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ketika terjadi sesuatu yang berat dalam kehidupan ini, maka kita akan segera mengatakan biarlah saya segera menjadi debu? Saudara, Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia menciptakannya dengan tangannya. Saudaraku, memang kita adalah debu, tapi kita diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Dia menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Apakah itu? Agar kita berkuasa atas segala ciptaan-ciptaan yang lain. Untuk mewujudkan kasih Allah dan menjadi representasi Allah di dalam alam ciptaan ini. Meskipun kita adalah debu dan nantinya akan kembali kepada debu, tetapi ada kuasa yang diberikan kepada kita. Bukan hanya untuk hidup ini, tetapi juga untuk seluruh jagat ini. Ini menjadi perenungan pertama kita. Kalaupun ada hal yang berat dan banyak hal yang berat yang kita alami, tetapi dalam diri saudara-saudara sesungguhnya ada kuasa yang diberikan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Lalu apa yang menjadi pegangannya? Adakah sesuatu yang lebih daripada kita, daripada yang lainnya, sehingga ada kuasa itu diberikan? Ingatlah bahwa debu, walaupun kita adalah debu dan akan kembali kepada debu, tetapi Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ini bukan persoalan bagaimana bentuknya kelihatan, tetapi ini persoalan bagaimana kekuatan Allah, pikiran Allah, hati Allah ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita. Sehingga meskipun kita adalah debu dan nantinya akan kembali kepada debu, tetapi sesungguhnya Allah meletakkan kuasanya yang sungguh luar biasa, yang menjadikan kita, Dia menjadikan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Lihatlah dirimu di dalam cermin, atau lihatlah orang-orang di sekitarmu, dan lihatlah bagaimana maha karya Allah yang sungguh luar biasa. Jangan sampai dalam saat-saat yang sangat pedih dalam kehidupan ini, kita melupakan hal itu dan kemudian menyatakan sudahlah, saya mau mengakhiri semuanya. Hanya Tuhan yang berhak mengakhiri semuanya, karena Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri, memberikan kuasa kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ciptaan ini kita yang adalah debu dan memang nantinya akan kembali kepada debu, memang pernah jatuh. Iblis pernah menguasai, dosa pernah menguasai kita. Sejarah umat Tuhan jatuh bangun dalam ketaatan, ketidaktaatan, ketaatan dan ketidaktaatan. Dan jembatannya adalah pemulihan dari Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali umat Tuhan jatuh. Berulang kali Tuhan melakukan hal yang besar ketika umatnya melanggar, ketika umatnya memberontak. Tetapi seperti dikatakan dalam bacaan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pula Allah menyayangi, mengasihi orang yang takut akan Dia. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, bukan hanya Dia memulihkan dari tangan kuasanya yang penuh kuasa dan maha pengampun, yang mampu menjauhkan dosa-dosa kita setinggi langit dan sedalam lautan. Dia bisa memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi demi tubuh ini, demi hidup ini yang meskipun dari debu dan akan kembali kepada debu, Dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kemudian memberi diri untuk mati. Demi apa? Demi hidupku, demi hidup saudara-saudara. Meskipun kita adalah debu dan nantinya akan kembali kepada debu, tapi hidup ini sangat berharga dan Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita lakukan. Untuk merespons anugerah Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini agar segala sesuatu tetap sungguh amat baik. Tetapi mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya berkarya di dunia ini sementara hidup saya carut marut?
Begitu banyak masalah yang saya hadapi dalam kehidupan ini. Saya betul-betul tak mampu, habis satu datang lagi yang lain. Bukan saya, orang yang dekat dengan saya, entah istri saya atau anak saya atau suami saya. Saudara, Tuhan tidak akan menimpakan kita pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami seperti kata firman Tuhan adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi semuanya ini. Saudara, memang betul, kita adalah dari debu dan kembali nantinya kepada debu. Tetapi Allah ingin membuat sebuah mahakarya dalam sejarah kehidupan saya dan saudara-saudara. Biarpun ada masalah dalam kehidupan ini, Allah tetap ingin berkarya dalam hidup ini. Hidup ini luar biasa berharga, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi Allah sendiri. Karena itulah Dia menyerahkan anaknya untuk menebus kita. Memang saya debu, saya dari debu. Saudara-saudara adalah dari debu. Dan saatnya nanti akan kembali kepada debu. Tetapi biarlah Allah yang mengatur semuanya itu. Yang ada sekarang ini adalah sosok yang luar biasa di pandangan Tuhan. Yang dikasihi sedemikian rupa oleh Allah. Jangan menyerah menghadapi kehidupan ini. Meskipun kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Tapi kita adalah mahakarya yang luar biasa dari Allah. Kita adalah mahkota ciptaan. Allah mau memakai kita karena Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Sekalipun saya debu dan akan kembali kepada debu. Tetapi Allah mengasihi saya dan saudara. Dan ingin agar hidup ini bermakna di hadapan Tuhan. Kristus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati supaya saya pun memperoleh kehidupan. Saudaraku, jangan menyia-nyiakan kehidupan ini. Dan dalam situasi yang sangat berat sekalipun, jangan menyerah lalu berniat untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mengakhiri kehidupan ini. Menengadahlah kepada Tuhan, memohonlah kepadanya, percayalah Roh Kudus akan menguatkan saudara-saudara dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Haleluya. Meskipun kita dari debu dan akan kembali menjadi debu, tetapi kita diberikan kuasa yang besar oleh Allah. Dan Allah ingin membuat kita melihat bahwa diri kita sungguh sangat berharga. Luar biasa firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih Pak. Selamat melayani. Semoga diberkati dalam pelayanannya dan juga keluarga. Amin, amin. Kami akan menyapa kembali teman-teman yang hadir dalam kolom chat. Saya mau menyapa Jessica Pebrilosong, Bapak Freddy Balapadang, Einar Sodenggo, Ibu Mary Tulak, Ibu Yospina Tandoan dari Serui, Papua, ada Ibu Elis Damaris, Bapak Markus Tanga Salubongga, Bapak Jamie Kardiansat, Bapak Marudindin Rudi, ada Bunda Medi Popang, ada Margareta 123, ada Agustina Baantasik dari Sorong, ada Ibu Mariate, ada Ani Bubang, dan Bapak Darius Salepang. Selamat menikmati firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kami masih membuka di kolom chat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan secara pribadi, boleh berkomentar di kolom chat dan Bapak Pendeta Christian akan mendoakan nanti. Tetapi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan satu buah lagu dari PKJ 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, akan dibawakan oleh Nola dan Indah. Selamat menikmati. Tuhanmu, hidupmu singkat
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkerut. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidup-Mu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi kami Tuhan dan mengaruniakan roh-Mu kepada kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah debu dan akan kembali kepada debu. Dan karena itu tak ada dari diri kami yang akan kami banggakan, apalagi membuat kami bermegah dalam kehidupan ini. Tapi kami bangga ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bermegah di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun kami adalah dari debu, tetapi Engkau telah menjadikan kami ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa. Yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, yang diberikan kuasa atas seluruh ciptaan. Yang sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami, dan bukan itu saja. Ketika hidup ini terbelenggu oleh dosa, Allah berkarya di dalam Yesus Kristus. Oh betapa berharganya hidup ini di hadapan-Mu Bapa. Meskipun kami adalah debu dan nantinya akan kembali kepada debu. Tetapi hidup yang Tuhan karuniakan ini hendak Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Allah bagi dunia ini. Pakailah kami semua ya Bapa untuk mewujudkan kasih kuasa-Mu bagi dunia ini. Meskipun kehidupan ini sering harus berhadapan dengan tantangan pergumulan yang berat. Harus berhadapan dengan kondisi-kondisi di mana ada penyakit yang kami derita. Tapi kami percaya ya Bapa bahwa hidup ini terlalu berharga. Hidup ini ya Tuhan, Engkau telah tebus dengan darah yang sangat mahal. Dan karena itu kami percaya Engkau akan melindungi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang sedang mengikuti program ini pada malam hari ini. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang sakit ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon dalam pengasihan-Mu kuatkanlah iman mereka untuk kemudian semakin menyadari bahwa kalaupun ada penyakit yang diderita dan bahkan secara global pada saat ini, kalaupun ada pandemi COVID-19, tapi semuanya ini kami percaya Allah bekerja di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Mungkin ada yang sedang menangis ya Tuhan oleh karena kehidupan ini yang dilanda oleh masalah bertubi-tubi. Bapa, kuatkanlah sahabat kami. Tolonglah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kami semua saudara bersaudara saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang sedang terbaring karena sakit. Yang sedang terpuruk karena kehidupan ini. Entah kehidupan ekonomi ataupun dalam percintaan, dalam rumah tangga. Ya Bapa di sorga kami mohon pengasihan-Mu. Kuatkanlah saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di sorga melalui Jemaat Rantepau, melalui Solideo Rantepau ini. Program Lentera Malam dapat menjadi berkat bagi orang tua dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Malam ini dan saat-saat yang akan datang ketika kami berada dalam minggu-minggu prapaskah. Untuk membawa kehidupan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat sayang kepada kami. Kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kita terus diberkati untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Kami mau menyapa kembali Gently Kinaya Ruga, Eski Sitrov, Erlin Amba, Novalinda, Julius Baka, Melda Papalangi, Jimmy Padalingan, Ibu Agustina Rumising yang telah menjalani operasi dalam masa pemulihan saat ini. Semoga Tuhan terus memberkati Ibu. Ada Usno Ujun dan Meli Duma. Kita akan berjumpa kembali pada program Lentera Malam pada hari Jumat. Untuk tidak ketinggalan informasi dari Lentera Malam, maka mari Bapak Ibu subscribe akun YouTube kami agar Bapak Ibu boleh mengikuti setiap ibadah yang kami akan laksanakan. Selamat beristirahat, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Satu lagu penutup yang akan dibawakan oleh Nola dan Indah, Sampai Akhir Hidupku. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini aku percaya
puji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti